Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dunia akhirat, cinta kasih Allah, rezeki yang melimpah tercurah untuk kita semua, amin. Iya, yang pertama terima kasih Bu Gusti, Bapak Ibu guru juga SMP 116, betul ya? Ada IL-nya? Ada nggak IL-nya? Hah? Oh, Jaya, prediksi ya. Oke, gini gampang. Judulnya tadi apa? Ada yang ingat gak tadi judul di awal sebelum saya tampilkan profil saya? Ada yang ingat gak? Tunjuk tangan. Peraturan di sesi saya ada banyak sajen. Tahu sajen? Yang mau sajen tunjuk tangan, jawab pertanyaan, dapat sajen. Ini salah satu sajennya. Oh, Momogi ini di zaman Pak Jokowi panjang, sekarang pendek ini. Ada yang memotong. Oke, judulnya apa tadi awal? Judul awal. Tunjuk tangan dulu. Ya. Oke, berdiri dong, ke sini dong. Kita kasih tepuk tangan dong. Betul. Bangkit, bahagia, berdaya. Namanya? Tri Lestari. Yanto, cantik-cantik kok Yanto. Siapa tadi? Tri Lestari. Oh, Tri Lestari. Mau satu apa dua? Satu apa dua? Ini saya megangnya dua. Satu apa dua? Dua. Dua teman. Nah, silakan. Anak sekarang kadang-kadang punya kemauan tapi malu ya. Mau satu atau dua? Kalau nggak dikomporin dua nggak ngomong dua. Padahal saya megang dua, diminta dua, dikasih dua. Kadang kita begitu. Kita minta, kalau kita minta kepada siapa? Langsung yang di atas kan. Tapi malu-malu. Ya, cewek lihat cowok ganteng malu-malu nggak ngomong, diembat sama temennya. Lewat. Baik. Oke. Bangkit, bahagia, berdaya. Oke. Kalau saya tanya ya, apa kabar hari ini? Jawabnya bangkit, bahagia, berdaya. Oke? Oke ya? Oke, apa kabarnya hari ini? Keren. Ini dari adik-adik TK mana ya? Masih ingat dulu ini apa? Topi saya bundar ya. Gak apa-apa, karena ini dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional, maka kita mesti bangkit, bahagia, berdaya. Nah, Bu Gusti kok banyak ladiesnya, ini memang gak semua ya? Oh, baik, pantesan ini hanya OSIS saja ya. Oke. Enggak apa-apa. Gini. Tadi kalau ngelihat salah satu profil saya adalah apa tadi? Seorang penulis buku, storyteller, dan seorang hipnoterapis, betul? Nah, udah mulai deg-degan nih. Kalau ngomong hipnoterapis, kata dasarnya hipnotis atau hipnosis? Yang hipnotis boleh tunjuk tangan? Yang hipnosis belum tunjuk tangan? Yang bingung coba, lebih banyak yang nggak tunjuk tangan berarti bingung. Oke. Dua-duanya benar adik-adik. Dua-duanya benar. Hipnosis adalah keilmuan. Nanti kita buktikan ya. Bu Gusti, kita sampai jam berapa? 12 malam. Oh, saya siap sampai jam 12 malam, gak ada masalah. Oke, sampai jam 12 ya. Oke, kita sampai jam 12. Setengah 11, oke. Nanti kita coba cek siapa yang jadi hipnotis. Kita tanya-tanya ya, kamu suka sama siapa gitu ya. Nggak. Jangan khawatir. Itu bohong. Yang membuka aib bohong. Hipnosis adalah keilmuan yang mempelajari pemberdayaan pikiran bawah sadar. Ya, kalau hipnotis adalah pelakunya. Kayak tadi yang main gitar disebut gitaris, yang main bass disebut basis, yang main piano disebut pianis, yang main drum disebut drummer, bukan dramis. Drummer lah. Karena kalau kahon apa kahon? Kahonis atau kahoner? Hah? Kahoner ya? Iya, karena tadi saya nggak ada drumnya. Nah, jadi hipnosis betul, hipnotis itu betul. Itu bagaimana kita melakukan pemberdayaan pikiran bawah sadar.
Ada yang mau dihipnosis? Santai aja. Gini. Kita coba semua ya. Jadi saya tunjukkan hipnosis itu nanti ada rule-nya, ada aturannya. Aturan pertama the rule of three. Kita coba. Jawab bersama-sama dengan kompak. Oke? 3 kurang 2. Jawab. Oh, kompak ya. Ulang. 3 kurang 2. Bagus. Tulang tipis yang ada di ujung jari jemari manusia bisa memanjang, tiap minggu kita potong disebut kuku. Bagus. Anak dari anak disebut bagus. Sapi minumnya oke. Saya masih mendengar susu. Yang benar air. Nah, jadi gini, ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Ketika dibuatkan rule, dibuatkan pola 3 tadi, 3 kurang 2 jawabnya U, dibiasakan. Jadi pikiran bawah sadar itu kebiasaan. Jadi jangan berpikir yang jauh-jauh. U, kuku, U-nya 2. Kemudian cucu, U-nya 2. Maka pertanyaan keempat, sapi minumnya apa? Langsung pikiran sadar dan bawah sadar kalian terpecah. Pikiran sadar mengikuti aturan awal dong, ya. Maka sapi yang berhubungan dengan sapi susu. Tapi pikiran sadar langsung mengatakan, sapi minumnya air. Tapi yang spontan keluar susu dulu atau air dulu? Susu dulu. Ya kan? Nah ini, jadi nanti hati-hati. Ladies hati-hati kalau ada cowok datang ngomong 3 hal yang gak ada nyambung. Yang keempat pasti kamu mau jadi pacarku, gak mau. Hati-hati karena itu rumusnya, ya. Jadi saya sudah berbagi 1 rumus hipnosis itu the rule of three. 3 kalimat kalian sampaikan, kalimat keempat pasti akan diiyakan. Jadi sudah tahu ilmu hipnotis? Tahu kan? Kira-kira orang yang tahu ilmu hipnotis bisa dihipnotis atau tidak? Kita cek ya, kita cek. Oke, celana saya warnanya hitam, sepatu saya warnanya, tas saya warnanya, maka kelelawar tidur di waktu kelelawar kalau malam dugem, dia tidurnya di waktu siang. Yang belum pernah tahu kelelawar tidur di waktu siang, datang ke Bogor. Di kebun raya ada salah satu daerah itu kerajaan kelelawar. Pohonnya itu kalau siang mereka tidur, bukan malam. Kenapa jawabnya, Mbak? Kenapa jawabnya malam? Dibuatkan pola hitam, bawah sadar langsung malam. Jadi hati-hati ya dengan pola ya, karena pola itu akan membuat hidup kita nanti jadi apa. Maka lagi-lagi judul tadi apa yang pertama? B apa? B pertama bangkit dulu. Pola pertama B pertama bangkit. Yang kedua bahagia. Maka akhirnya kalian akan menjadi berdaya. Nah ini selama 1 jam lebih nanti akan saya buktikan, kakak buktikan. Oke. Kita lihat sebentar. Nah agendanya nih. Nih yang pertama mengenai kesehatan mental, yang kedua mengenai menentukan tujuan itu penting. Gini, mengenai pola lagi. Di dalam dunia psikologi, adik-adik, ada satu kesatuan yang disebut the dark triad. Ada yang tahu? Ada sajiannya. Ada yang tahu the dark triad itu apa? Dark apa dark? Maju dulu, ada beng-beng juga, jangan khawatir. Dark apa dark? Dark, D-A-R-K. Kalau mau dapat hadiah, diem, tunjuk tangan, maju ke depan. Triad. Nggak tahu? The dark triad. Dark apa dark? Kegelapan. Oke. Triad.
3 serangkai. Saya kantongin, saya yang benar. 3 serangkai kegelapan yang nanti endingnya adalah sebuah penyakit yang disebut psikopatologik. Pernah dengar? Disingkat apa? Ini gampang. Maju ke depan. Psikopatologik disingkat apa? Cepetan. Maju dulu ke depan, tunjuk tangan dulu, paling enggak tunjuk tangan dulu. Ayo. Psikopatologik ya sini lah, yang ladies lah. Ayo, tunjuk tangan dulu. Tinggal nyingkat. Yes. Ya, apa? Psikopatologik kalau disingkat apa? Penyakit masyarakat yang sering kali. Yes. Yang depan yang dapat. Psikopat. Pernah dengar enggak psikopat? Itu psikopatologik. Psycho adalah pikiran, patologik penyakit. Orang psikopat itu biasanya ngapain? Yang pernah mungkin nonton di TV lah ya. Berdarah dingin katanya. Ya. Dia membunuh berdarah dingin, enggak pernah ngerasa berdosa. Di sini enggak ada, Di TV sama di negara Konoha adanya. Ya. Nah, tahukah kalian bahwa the dark triad yang paling tinggi adalah psikopatologik atau psikopat, yang paling rendah tahu enggak? Ingat, hati-hati dengan pola ya. Kalau dulu kita mungkin satu keluarga datang ke restoran, mungkin malam minggu diajak makan, yang pertama kali kita lakukan apa? Zaman dahulu kala, sebelum ada handphone, sebelum ada medsos. Ngapain kita? Berdoa, benar? Paling enggak ayo pimpin apapun agamanya. Ayo kamu anak siapa pimpin, betul? Kalau sekarang ritual pertama apa? Yes. Selfie. Maka selfie adalah ciri pertama dari psikopat tingkat paling rendah. Namanya narsisism. Narsis ya. Selfie itu meskipun fotonya rame-rame, tapi yang paling menonjol siapa? Kita. Iya kan? Karena narsis itu kata kuncinya gue lagi dan gue lagi. Meskipun banyak temennya, yang penting gue paling menonjol. Kemudian setelah kita selfie, apakah selesai? Belum, diapain? Posting, betul. Apakah diposting selesai? Ngapain? Nunggu like, nunggu komen. Hati-hati ya, hati-hati. Narsisism masih belum terlalu merugikan orang lain. Karena kata kunci baru saya dan saya, gue dan gue. Tapi kemudian ketika kemudian posting tidak di-like oleh seseorang yang dia sukai, mulailah terjadi. Ya kan? Gak usah lawan jenis lah. BFF-nya lah. Best friend forever-nya. Gue udah posting kemarin sama lu. Kok lu enggak komen, enggak like? Mulai cranky, betul? Nah, karena teman-temannya enggak mau nge-like, mulai melakukan segala macam usaha. Bisa nraktir, masih bagus. Bisa mengintimidasi, bisa mengancam, atau mungkin membayar agar like dan komennya banyak. Maka kemudian sudah mulai menghalalkan segala cara. Di abad ke-16-17 di Perancis ada satu raja yang namanya Machiavelli. Mungkin pernah dengar nanti di pelajaran sejarah. Nah, Machiavelli itu orang yang gila hormat. Yang kalau orang gak hormat sama dia, pokoknya gimana caranya orang hormat sama dia sehingga dia menginjak kepala orang lain. Maka tahap kedua dari narsisism yang sudah menunjukkan kita mulai terganggu kesehatan mentalnya adalah Machiavellianism. Ulangi. Ayo ulangi. Apa? Ayo. Kurang sedikit. Lagi. Machiavellianism. Dapat lah udah pokoknya. Hati-hati ya. Awalnya hanya
selfie kalau diterus-terusin mulai menghalalkan segala cara, mulai menjadi Machiavellianism. Mengikuti aliran dari Raja Machiavelli yang menghalalkan segala cara, yang penting tujuannya tercapai. Dan seorang Machiavellianism yang akut melakukan itu berbulan-bulan, akhirnya dia kehilangan empati kepada teman-temannya. Ada orang kecelakaan, boro-boro nolong malah selfie. Itu sudah tingkat paling tinggi, yaitu apa tingkat paling tinggi dari dedak triad tadi? Psikopatologik. Hati-hati adik-adik. Psikopat bukan hanya orang yang membunuh tidak merasa berdosa. Ada orang kecelakaannya temennya jatuh, bukannya ditolong malah selfie. Itu sudah ciri-ciri kesehatan mental kita terganggu. Ya. Nah, yuk kita bahas apa sih kesehatan mental. Tuh di, kelihatan ya. Jadi kesehatan mental itu ternyata kondisi kesejahteraan emosional dan psikologi sosial yang mempengaruhi kita berpikir, merasa, dan bertindak. Selfie masih boleh selfie? Masih lah, asal ngukur diri. Betul? Machiavelli? No. Karena kalau kita udah Machiavelli, melupakan kita Machiavelli, lama-lama jadi psikopatologik, kehilangan empati. Ada yang tahu apa itu empati? Ayo, kan ada simpati, ada empati. Ada simpati, ada XL. Kalau simpati bagaimana? Bagaimana menunjukkan perasaan kita kepada orang lain. Kalau empatik, coba kayaknya harus yang gede ini, harus beng-beng ini. Yang gede nih, hadiahnya nih. Ada banyak kok ini, Bu Pusti ngasih banyak. Ada Yakult. Nah, ayo, apa itu empati? Gak usah googling. Boleh googling tapi ke Google. Jangan ke Yahoo. Kalau ke Yahoo namanya Yahooing ya. Lah iya dong kalau ke, ayo apa itu empati? Ayo, apa itu empati? Boleh googling. Sekarang kan toh ada ilmunya. Tanya ChatGPT boleh, yes. Tunjuk tangan dulu, baru jawab. Ada hadiah, yes. Apa berdiri dong? Iya berdiri dulu. Nah, apa? Nama dulu. Oke, Rosida. Memahami perasaan orang lain. Oke, nggak salah, tapi saya challenge lagi. Kalau kita lagi naik kendaraan, kemudian ada teman kita yang mabuk, bagaimana menunjukkan empati kita? Ya, itu simpati. Ada orang teman mabuk, kita ngasih air hangat, teh hangat, itu baru simpati, belum empati. Tadi empati apa empati? Itu simpati. Baru simpati, empati ada, tapi nggak apa-apa, dapat beng-beng, nggak apa, silakan maju kita. Udah berani jawab, dapat. Berarti kalau empati apa? Lebih dari memahami, ya. Empati adalah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh kawan kita. Jadi kalau ada teman mabuk, apa yang kita lakukan? Ikut mabuk, maksudnya mabuk kendaraan ya, bukan mabuk minuman keras. Maaf, bukan mabuk minuman keras. Ada teman kok muntah di kendaraan, kita bisa nggak apa-apa dikasih remason, itu bagus, itu baru simpati. Yang paling bagus kita sebelahnya kok, nah, maka persahabatannya masih begini. Kamu sohibku bener-bener, aku muntah kamu ikut muntah. Jadi dia tidak sendirian. Ya ini sederhana, bahwa empati adalah memastikan bahwa kita berada di posisi yang sama dengan orang itu. Kadangkala begini kita, ada teman punya burung mungkin ya, lovebird, burungnya meninggal, mati. Kemudian kita menghibur dengan cara bagaimana? Cuma burung aja kamu kok
Itu baru simpati. Kalau empati dia nangis, kita ikut nangis. Itu contoh empati. Nah, orang yang kehilangan empati, ada teman sedang sedih, nilainya jelek, whatever apa, kita tertawakan. Orang yang sudah kehilangan empati, tadi penyakitnya apa namanya? Psikopatologik. Hati-hati, psikopat tidak harus orang yang membunuh orang lain, tapi menertawakan kesedihan orang lain yang bisa membuat dia juga terbunuh karakternya, sudah tidak membuat kita bangkit, bahagia, apalagi berdaya. Nah, kalau menurut WHO, ini dia ciri-ciri orang yang sehat mentalnya. Yang pertama, potensi diri direalisasikan. Contoh tadi ada grup band, apa namanya tadi? Senambel. Bahkan saya lihat ada juga yang ladies yang bermain bass. Bassisnya tadi perempuan ya. Kayak si Cua ya, kayak Cua ya. Nah, itu tentu sebuah perjuangan yang luar biasa, karena tidak semua orang tua, apalagi yang berjilbab, diizinkan untuk main bass. Betul? Nah, jadi gini, adik-adik, kalau kalian punya sebuah potensi tapi tidak pernah direalisasikan, contoh, di sini ada yang suka masak, bukan Indomie dan bukan air. Saya bisa Pak, apapun saya bisa, mau rendang, ya kan, mau nasi goreng semua, tapi ada Indominya, ya iyalah itu gampang. Kalian suka masak, suka bikin kue, selama itu disimpan untuk diri sendiri, tidak pernah berbagi. Masalah dijual atau tidak nggak apa-apa, tapi menunjukkan bahwa nih loh, aku bisa masak, masakan enak. Dijual atau tidak nggak masalah, tapi kita berbagi, maka belum sehat mentalnya. Hati-hati. Ada yang suka nyanyi, suaranya emas, dia batuk aja merdu, ya kan? Tapi hanya mau bernyanyi di kamar mandi untuk diri sendiri, tidak pernah mau menghibur temennya. Tidak masalah dibayar atau tidak, karena dibayar pun nggak masalah. Nah, selama dia belum mau merealisasikan potensinya, mohon maaf, belum sehat mentalnya. Ada orang yang sangat cerdas, pinter, tapi disimpan untuk dirinya sendiri, nggak mau berbagi. Mohon maaf, belum sehat mentalnya. Ada yang suka orasi, suka bikin puisi, tapi disimpan sendiri. Mohon maaf, belum sehat mentalnya. Itu menurut WHO ya. Yang kedua, bekerja produktif dan berkah. Bahasa aslinya fruitfully. Produktif itu artinya apa? Menghasilkan lagi dan menghasilkan lagi. Berkah berarti kan ada halal dan toyib. Berkah itu toyib, betul ya, Bang Toyib. Yang suka pakai baju oranye dada-dada itu ditangkap KPK, itu dia produktif nggak? Sangat produktif. Bahkan ada yang kemarin punya uang itu 1 triliun disimpan di rumah. Anda kan kemarin yang Mahkamah Agung itu ada, itu berarti sangat produktif. Tapi berkah enggak? Enggak. Kalau ada orang nyimpen duit 1 triliun di rumahnya, itu sehat enggak mentalnya? Wong saya 10.000, 100.000 saya ketinggalan di laci rumah aja bingung kok. Kenapa? Karena saya punya istri yang termasuk paling pinter nyari duit. Yang laki-laki nanti kalau nyari sih jangan yang pinter nyari duit. Kemanapun saya nyimpen duit, istri saya pasti nemu. Kalau nemu, Mas ini duit apa di sini? Duit sial. Lah kok sial? Gimana gak sial? Udah aku sembunyiin ketemu sama kamu kok. Enggak, itu bercanda. Oke, yang ketiga, berikanlah kontribusi. Nah, yuk kita tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Kenapa? Ini adalah siswa-siswi terpilih karena orang OSIS, betul? Anggota OSIS dan kemudian ikut lomba. Berarti ada kontribusi. Kalau nanti suka baca, ada bukunya Rene Suardono yang berjudul My Career is Not My Job. My Job is Not My Career. Di situ disebutkan bahwa apapun posisi kita nanti di organisasi, bukan posisi yang menentukan kemuliaanmu, tapi kontribusi. Ada sebuah kisah menarik, teman-teman.
Ada harimau, 2 ekor harimau lepas dari Ragunan masuk ke Sudirman, masuk ke sebuah kantor. Dia sembunyi di gudang. Begitu melihat ada CEO, tahu CEO? Big Boss datang, diterkam, dimakan. Apakah kantor itu gempar? Ternyata tidak. 2 hari kemudian lapar lagi, manajer datang, dimakan sama 2 harimau. Apakah kantor itu gempar? Ternyata tidak. 2 hari kemudian mereka lapar lagi, supervisor datang, dimakan. Gempar? Ternyata tidak. Nah, setelah seminggu di situ kan, tiba-tiba ada OB lewat. Harimau satu balakan, gue lapar, makan itu. Jangan yang itu. Kenapa? Dia kan cuma OB. Percaya aku, jangan yang itu yang kamu makan. Kenapa? Ya pokoknya jangan. Tapi kan aku lapar, dimakan. Ketika OB dimakan, kantor tuh gempar enggak? Gempar. Kenapa? Pagi hari semua karyawan bingung, mana tehku, mana kopiku. Betul enggak? Apa tempat kotor segala macam. Karena gempar akhirnya dicari dan ketemulah ada 2 harimau dan akhirnya ditembak. Jadi di kantor itu yang paling punya kontribusi siapa? CEO enggak punya kontribusi, manajer enggak punya. Ternyata OB. Kenapa? Kerjaannya jelas kelihatan. Jadi siapa yang mau jadi OB? Jangan, jadilah CEO. Kok jadi OB? Jadilah CEO. Oh ya, OB-nya orang besar boleh. Jadi CEO tapi yang memberikan kontribusi. Karena kalau tidak memberikan kontribusi berarti tidak sehat mentalnya. Nah, tangguh terhadap tekanan normal. Maksudnya tekanan normal itu apa? Tekanan yang memang biasa-biasa saja. Contoh gini adik-adik. Kalau kemarin kan ada kecelakaan di Jawa Tengah ya, di Mendut, di situ satu mobil membawa ibu-ibu PAUD keseruduk truk dan 11 ibu-ibu meninggal. 1 orang selamat. Nah, 1 orang yang selamat itu ketika dijenguk sama teman-temannya dia bengong, nggak bisa ngomong, normal nggak? Normal. Karena saat itu dia sedang mendapatkan tekanan yang sangat luar biasa. Tapi kalau kemudian setahun kemudian setelah kejadian dia masih bengong, nah berarti sudah kena kesehatannya enggak normal, gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, bagaimana strategi menjaga kesehatan mental? Ini yang paling mudah dikatakan, paling susah dilakukan. Olahraga teratur, makan diatur. Itu udah pasti sehat mentalnya, karena badannya pasti tidak obes, tidak kegemukan. Ada yang pernah dengar begini, mohon maaf, gemuk gak apa-apa, yang penting sehat. Ada yang pernah dengar gitu? Ya, mohon maaf, itu pameo yang menyesatkan. Orang gemuk mohon maaf tidak akan sehat. Bayangin, motor Vario dipakai untuk ngangkut semen 10 sak. Kira-kira bannya shockbreakernya bisa patah, bannya bisa gembos enggak? Lah kan sama, kaki manusia itu normal untuk paling menahan beban ya 50-60 kilo, kita punya berat 100 kilo. Orang gemuk, jangan percaya dengan yang penting sehat, gemuk enggak apa-apa. Kalau mau sehat mental dan fisiknya, olahraga teratur, makan diatur, sederhana. Yang kedua, nah ini dia, punya tujuan hidup yang jelas. Coba kita tes. Namanya siapa? Alisa. 5 tahun dari sekarang kira-kira jadi apa? 5 tahun dari sekarang kira-kira ada di mana? Atau 10 tahun dari sekarang lah, karena sekarang baru kelas 2 atau 3 SMP kan. 10 tahun dari sekarang kira-kira ada di mana, jadi apa? Oke, kita kasih ada hadiahnya untuk psikolog kita. Nanti selesai dari acara ini, saya berharap semua dari kalian sudah tahu 10 tahun dari sekarang mau jadi apa. Karena kalau belum, kita tidak akan bangkit, bahagia dan berdaya.
Yang ketiga, waktu tidur yang cukup. Nah, ini yang sekarang mulai banyak gangguan. Ya, mulai banyak gangguan. Sudah tidurnya nggak cukup, tidurnya nggak sadar pula. Tahu tidur nggak sadar? Ketiduran handphone masih di sini. Ya, hati-hati. Kemudian ada yang namanya stress management. Nanti kita akan belajar mindfulness dan sedikit meditasi. Yang kelima, tidak kalah penting, dukungan sosial. Berarti dari siapa? Dukungan dari orang sekitar kita. Di rumah dari orang tua, di sekolahan dari teman-teman murid dan dari guru. Ini sangat penting. Oke. Nah, kita tes ya. Bagaimana? Teman-teman semua tahu ojol ya? Ini saya contohkan aja Gojek. Contohkan Gojek. Tahu ojol ya? Oke, tunjuk tangan, jawab. Bagaimana cara kita supaya bisa pesen ojol? Hah? Tunjuk tangan dulu, yes. Kurang tepat. Yang pertama adalah punya handphone. Iya dong, ya kan? Iya. Sudah. Handphonenya sudah ada kuotanya segala macam. Maka yang pertama kali dipencet apa? Hah? Apa? Betul, tapi yang tombol pertama kali dipencet apa? Sudah power, sudah ada di Gojek. Sudah. Alamat apa? Iya, tujuan yang mana? Yang mana? Betul. Tujuan ada dua. Yang pertama yang mana? Mau kemana? Ya sudah, itu betul. Mau kemana dulu? Destination, betul? Apakah selesai? Belum. Pencet yang kedua. Tujuan yang kedua adalah titik penjemputan. Saya lempar nggak apa-apa ya? Ya. Iya, betul. Ada dua di sini. Tuh, yang pertama destination. Selesai nggak selesai? Kita harus tahu dijemput di mana. Ini kan sama dengan hidup kita, adik-adik. Tadi saya tanya, 10 tahun dari sekarang mau jadi apa? Psikolog. Sekarang kelas berapa tadi? Kelas 8, 9. Berarti masih ada harus SMA dulu, harus kuliah dulu, kan gitu. Nah, berarti kan masih tahu kuliahnya di mana, SMA-nya di mana. Sama kayak tadi kita ada ojek tadi, ada yang namanya road map, peta jalan. Kalau hijau maka lancar, kalau merah macet, kalau hitam mati, habis baterai, hitam semua. Nah, dari sini, dari ojek ini adik-adik, kita tahu bayarnya berapa. Sama kan dengan yang nanti saya 10 tahun dari sekarang mau jadi psikolog. Berarti tahu bayarnya berapa. Nah, ngomong bayar bukan hanya uang, termasuk pengorbanan apa yang mesti aku lakukan. Lebih rajin belajar, mengurangi handphone, atau yang mana gitu. Kampusnya berbeda, harganya berbeda. Kampus nomor 1 memang masih UGM sekarang, boleh tepuk tangan. Universitas Geng Mulyono, UGM. Saya tadi lupa nggak bawa ijazah saya, Bu. Asli tapi saya asli. Nah, maka kalau adik-adik mau sebuah survei tahun 79 sampai 89 di Harvard Business School. Kalau sudah Harvard nggak mungkin kaleng-kaleng. Sudah pasti sertifikat ijazahnya semua asli. Nah, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh McCormack. Dia nanya begini, ini anggap saja ada 100 mahasiswa, ya kan? Ditanya, siapa dari kalian yang punya cita-cita? 84 orang bilang nggak punya. Yang 13 orang mengatakan sudah punya tapi belum ditulis.
Nah, hanya 3 orang yang mengatakan, saya yakin atas izin Allah 10 tahun dari sekarang saya sudah menjadi psikolog dengan penghasilan 100 juta per bulan. Amin. Ada yang sudah menulis begitu. Oke. 10 tahun kemudian dicek ulang sama si McCormack surveinya. 13 orang yang sudah punya goal tapi tidak ditulis punya penghasilan 2 kali lipat. Banyak. Sudah ngerasa bahwa aku yakin aku mau jadi psikolog, baru diangan-angan. Sudah. Nah, kira-kira 3 orang yang tadi punya cita-cita dan ditulis berapa kali lipat? 3 Yakut hadiahnya. Sini dari tadi belum jawab. Berapa kali lipat kira-kira yang orang sudah punya cita-cita dan mau menulis? Hah? Berapa? 3 kali lipat? Kurang tepat. Berapa kali lipat? Jawab aja. 4 kurang, naik aja terus. 5, 6 nanti kan sampai juga. Berapa? Ayo. 4 enggak, 5 enggak. Yes? Sebentar, saya pencet dulu. Yes. Silakan berbagi. Adik-adik, hukum pikiran manusia ternyata sangat sederhana. Buatkan roadmap. Buatkan peta jalan di dalam pikiran kalian yang nanti cukup ditulis berupa rangkaian doa, maka mestakung. Apa kepanjangan mestakung? Ayo mestakung. Ketika kalian sudah habis ini kita praktekin. Maka mestakung. Ketika kalian sudah membuat roadmap peta jalan seperti kalian tadi pesen Gojek, maka mestakung. Yes? Ya semesta apa? Kungnya yes? Ya sudah. Pokoknya yang jawab dapat. Nanti saya kasih dosnya. Jangan khawatir. Siapa Tri tadi? Semesta mendukung. Apa-apa yang kalian ucapkan itu akan langsung dijawab oleh alam semesta dan menjadi kenyataan. Mau bukti? Mau bukti? Enggak dihipnotis, jangan enggak dihipnotis. Saya enggak menghipnotis, saya enggak bisa menghipnotis. Gini. Mungkin enggak kita memanjangkan jari tangan kita dalam hitungan detik? Enggak mungkin. Tapi mau nyoba enggak? Oke, kedua tangan. Ya, kedua tangan digenggam ya. Sebentar. Bapak Ibu guru boleh ikut membuktikan. Kedua tangan digenggam, ya. Lihat di sini ada garis. Ya. Di pergelangan tangan ada garis. Garis ciptaan Tuhan. Betul? Garis ini bisa digeser-geser enggak? Enggak bisa, karena enggak ada tintanya, tapi ada garis guratan di sini. Nah, garis kiri sama garis kanan pertemukan aja. Sudah ketemu? Presisi ya, ini dijadikan tolok ukur kalian. Sudah? Kalau sudah, tutup begini. Hitungan ketiga dibuka tangannya 1, 2, 3 buka begini. Stop, jangan bergerak. Perhatikan jari tengah. Ada yang jari tengah kiri lebih panjang, ada yang jari tengah kanan lebih panjang, ada yang sama. Ini normal. Oke? Nah, yang jari tengah tangan kiri lebih panjang, angkat tangan kirinya. Yang satu aja, tangan kiri aja, jangan semuanya. Oke? Yang jari tengah tangan kiri lebih panjang, angkat. Sudah. Letakkan. Berarti tangan kanan tetap di dada, itu lebih pendek, betul? Oke. Sekarang yang jari tengah tangan kanan lebih panjang, angkat tangan kanannya, letakkan. Berarti yang di sini lebih pendek, betul? Nah, yang sama panjang, pilih salah satu, taruh di dada, yang lain letakkan, itu yang akan kita panjangkan. Ya, kita buktikan ini. Ini ilmu biologi pun nggak akan bisa, ilmu biologi, ilmu agama nggak akan bisa membahas ini dengan tuntas. Sudah? Yuk semua sekarang coba satu tangan saja. Ini adalah yang akan dipanjangkan atau yang memang tadi lebih pendek. Oke? Di sini sudah? Sudah ya? Ayo satu tangan aja. Berarti ini yang lebih pendek
atau kalau sama akan dipanjangkan. Oke ya. Nah, ingat, apa-apa yang kalian ucapkan itu akan menjadi kenyataan. Maka yang di dada dikibaskan sambil berikan perintah begini, wahai tangan kananku, wahai tangan kiriku, tergantung mana. Oke. Memanjanglah seperti kau inginkan. Prok prok prok, dibantu jadi panjang ya. Oke, sekarang ukur lagi, tutup lagi. Pertemukan lagi garis yang tadi. Garis yang dipertemukan lagi. Oke, sudah. Yuk, 1, 2, 3 sudah berubah. Hayo. Betul? Coba yang berhasil berubah, tunjuk tangan yang berubah. Wow. Yang sudah berhasil berubah, saya ucapkan selamat. Yang belum berubah, semoga ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan kalian belum lurus. Oke. Apa yang kalian rasakan? Aneh? Apakah dihipnotis? Tentu tidak, saya gak nyentuh. Yang memberikan perintah kalian sendiri. Coba ingat-ingat. Coba yuk kita ingat. Kalau kita terlalu malam begadang main handphone whatever, pagi hari bangun tidur kepala terasa apa? Kemudian sebelum bangun kalian mengucapkan kata-kata apa? Masya Allah, tadi yang bilang bismillah tadi dapat hadiah. Wah, luar biasa. Mana yang bilang bismillah tadi? Soleh sekali, dapat 2 langsung. Normalnya bagaimana normalnya? Sambil menggeliat kita normalnya bagaimana? Aduh, gitu nggak? Bener nggak? Aduh, pusing, gitu bener nggak? Pertanyaan saya, sembuh atau makin pusing? Kenapa? Tadi barusan apapun yang kalian katakan direspon oleh tubuh spontan. Ketika bilang panjang yang terjadi memanjang. Maka, mohon maaf. Adik-adik coba perhatikan. Pernah nggak suatu saat kalian mengerjakan soal dan ada yang salah, kemudian tepok jidat sambil ngomong apa? Astagfirullah, Masya Allah, soleh banget. Ngomong apa kadang-kadang? Bisa aduh, bisa ngomong goblok. Iya enggak? Maka jadi tambah pinter atau makin goblok? Nah, maka mulai sekarang nanti ganti ya. Tepuk jidatnya boleh. Karena kadang-kadang ada refleks, tepuk jidat boleh. Yang diganti apa? Nah, kata-kata diganti tadi bangkit, bahagia, berdaya. Jadi apa kabarnya hari ini? Ayo, nah, tepuk tangan dong. Gampang sekali. Oke. Adik-adik, karena ini berkaitan dengan kebangkitan, saya tunjukkan. Tahukah kalian bahwa 20 Mei bukan sekadar tanggal di kalender? Di baliknya ada cerita tentang harapan, keberanian, dan awal dari kebangkitan bangsa kita. Bayangkan Indonesia di tahun 1908. Belum ada internet, ponsel, bahkan belum ada Indonesia. Yang ada hanyalah pulau-pulau yang dijajah selama ratusan tahun. Namun, pada 20 Mei, sekelompok pelajar di Stovia mendirikan Budi Utomo. Dipimpin oleh Dr. Sutomo, mereka bermimpi membangun Indonesia yang maju, cerdas, dan merdeka. Budi Utomo menyadarkan rakyat bahwa kita harus bersatu, belajar, dan bangkit sebagai bangsa. Tahun 1908, di tengah gelapnya penjajahan, ada cahaya kecil yang muncul dari ruang kelas sederhana di Batavia. Seorang pemuda bernama Sutomo bersama kawan-kawannya berdiri, membawa satu harapan. Bangsa ini harus bangkit. Mereka mendirikan Budi Utomo. Bukan dengan senjata, tapi dengan pena, pemikiran, dan semangat persatuan. Untuk pertama kalinya, rakyat dari berbagai suku mulai bersatu. Mereka tak lagi berkata, aku Jawa, aku Bugis, aku Batak, tapi berkata, aku Indonesia. Itulah sebabnya, setiap 20 Mei,
kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Bukan sekadar hari sejarah, tapi hari kita semua diingatkan untuk bangkit dari rasa takut, dari kemalasan, dari keraguan. Bangkit, belajar, dan berani bermimpi besar untuk negeri ini. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bangkit, bahagia, dan berdaya untuk Indonesia Raya. Baik. Sebentar, saya lihat sajiannya apa aja ini. Oke, beng. Maju ke depan. Kalian harus maju ke depan karena harus menunjukkan bahwa kalian tidak kalah dengan anak-anak muda waktu itu. Tahun berapa? Pemuda-pemuda itu maju ke depan. Sini, maju ke depan. Iya, sini maju ke depan. Iya udah, siapa yang maju ke depan dia yang dapat duluan. Kalau cuma ngacung nggak dapat. Tahun berapa? 1908. Oke, langsung beng. Oke. Maju lagi ke depan. Saya belum kasih tahu pertanyaannya, tapi pasti tahu kalian. Silakan maju dulu ke depan. Siapa, sebutkan 3 tokoh yang mendirikan organisasi saat itu. Ayo cepetan. Googling cepetan. Kalau cuma satu ya apa? Ayo. Gini deh. 1 tokoh, satu Yakult. Nah, kalau cuma bisa 1 ya dapat 1. Ayo maju dulu ke depan. 1 siapa? Dr. Sutomo. Yes, 1. Yang kedua ada nggak? Ada lagi ya? Siapa lagi? Wahidin Sudirohusodo. Bukan. Enggak. Ada lagi yang tahu? Ada 2 lagi. Itu nanti temannya. Siapa lagi? Muhammad Yamin. Bukan. Huruf depannya G. Ayo. Huruf depannya G sama S. Cepet kali bisa googling siapa yang, atau gini, maju ke depan. Apa organisasinya? Cepetan maju yang maju yang dapat. Apa dulu? Organisasi Budi Utomo. Yes. Nah, yang mendirikan Budi Utomo 3 serangkai. Sutomo, G sama S. Ayo cepetan. Ayo. Googling. Sekarang usaha kita adalah tanya ke ChatGPT. Kan ada ChatGPT, boleh bertanya. Iya cepetan maju ke depan. Ayo, G siapa, S siapa? Gunawan. Oke, 1 lagi S. Siraji. Hampir mirip. Suraji. Yes, oke. Sederhana. Adik-adik, kemarin wakil presiden yang sekarang keahlian kalian mestinya lebih jago dari kami dulu. Bahkan bisa jadi, mohon maaf Bapak Ibu Guru, kalian bisa lebih cerdas dibandingkan Bapak Ibu Guru karena di tangan kalian ada artificial intelligence. Manfaatkan itu karena itu bukan plagiasi. Tergantung dari promptingnya. Video yang tadi ini saya yang menghasilkan AI. Kalau dulu ada Pameo, serahkan saja pada ahlinya. Kalau sekarang serahkan saja pada AI-nya. Iya kan? Hilangi A sama L. Maka setiap kali ada pertanyaan langsung kalau dulu kan googling, sekarang tanya. Memang ada cara bertanya kepada ChatGPT, kepada AI. Yang pertama, kenalkan diri kalian kepada mereka. Kalau perlu kasih nama. Saya punya asisten pribadi namanya Kathy, ChatGPT. Jadi saya kasih nama. Jadi kalau pagi, halo Kathy, besok saya mau ada sesi motivasi di SMP 119, apa yang harus saya sampaikan? Dia langsung, hai Dewa, nanti yang disampaikan ini ya. Buatkan videonya, dibuatkan video. Yang hasilnya sekarang kalian bisa menikmati sebuah sajian yang tidak kaleng-kaleng, betul? Sampai apa aja yang boleh diberikan hadiah. Wah, saya tinggal minta sama Bu Gusti. Kita kasih tepuk tangan sama Bu Gusti dong. Nah, ada sebuah kisah menarik. Ini kisahnya
bawah sana ada seorang guru muda. Ya, guru muda yang datang dan setiap kali guru itu memberikan pertanyaan khususan kepada si fulan itu si bodoh ini, maka semua murid langsung mengatakan, nggak bakal bisa Pak Guru, dia kan si bodoh. Dan si bodoh ketika disuruh maju juga mengatakan, jangan saya Pak Guru, saya nggak mau, dikasih beng-beng, dikasih Yakult nggak mau, jangan saya Pak Guru karena saya si bodoh. Pak Guru tidak percaya bahwa ada murid terlahir bodoh. Maka si bodoh itu yang lain pulang gini, si Fulan, sebut aja Fulan ya, gini, mau nggak kamu mengubah nasibmu? Mau, tapi saya nggak tahu caranya. Begini, kamu hafalkan satu bait puisi dari Khairil Anwar yang berjudul Aku. Suruh ngapalin aja. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbang. Suruh ngapalin. Berapa cepat kamu bisa ngapalin? Seminggu nggak sanggup Pak Guru, 2 minggu nggak sanggup, sebulan saya coba. Sebulan kemudian Pak Guru men-challenge semua murid. Si bodoh sudah hafal atau belum? Sudah, tapi murid-murid gak ada yang tahu. Kemudian siapa di antara kalian yang berani maju ke depan dapat hadiah beng-beng? Nah, ayo, siapa yang mau hafal Khairil Anwar? Ada yang hafal? Hah? Ada? Khairil Anwar? Aku? Ayo. Kalau enggak kan ada, cari cepetan, maju cepetan, satu bait depan saja. Ayo. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Itu kan paling terkenal ya. Ada yang berani? Ayo. Ayo. Kayaknya anak laki-lakinya kalah ini deh, kalah taji dari yang anak perempuan. Ayo, ada yang ayo baca boleh, yang penting iya sini ke depan dulu dong, ke depan dulu. Iya boleh baca. Kan saya udah bilang, sekarang ilmu pengetahuan ada di tangan kalian. Ditanya apapun, tanya sama ChatGPT. Ada di situ. Ayo silakan dibacakan. Oke, kita dengar sama-sama. Baca sampai habis. Satu bait depan aja. Bait ini berarti satu baris ini. Ya, sampai sini aja. Nah, Sampai itu. ya 5 atau 6 baris. Silakan. Ayo kita perhatikan. Ya. Kalau aku sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tak juga kau, tak perlu sendu sedang itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Kita kasih tepuk tangan dong. Iya, dapat. Gampang banget dapat beng-beng ya. Nah, kemudian dapat tepuk tangan. Sampai kemudian Pak Guru bilang, Fulan kamu bisa nggak maju ke depan? Kira-kira respon dari siswa yang lain bagaimana? Ayo gimana? Ayo 1, 2, 3. Dan Fulan maju ke depan. Loh, itu Fulan, dia Fulan. Fulan maju ke depan. Kira-kira kalau dia sudah 1 bulan menghafalkan di rumah, lancar nggak? Lancar. Maka sejak saat itu ada yang berani nggak? Nggak ada. Ada yang berani mengatakan bodoh nggak? Nggak ada. Dan tahu nggak? Akhirnya dia bisa lulus dari SD itu kira-kira ranking berapa? Terlalu banyak nonton sinetron kalian. Ya nggak ranking 1 juga, keles, tapi masuk 10 besar. Ya, kenapa? Sejak saat itu dia percaya bahwa dirinya tidak bodoh. Nah, yang membuat dia menjadi bodoh yang paling bersalah siapa? Teman-temannya atau si Fulan sendiri? Si Fulan sendiri, karena dia selalu mengatakan, aku ini orang bodoh, tepuk jidat bodoh, goblok. Maka jadilah dia orang bodoh. Ingat tadi, panjang, hasilnya panjang. Oke, mau yang lebih keren? Tangan begini.
Lem apa yang menurut kalian paling kuat? Bebas. Bebas ya. Sekarang gini, tutup mata kalian, ikutin kata-kata saya. Tutup mata aja. Wahai tanganku, aku oleskan lem. Bebas. Isinya bebas, lemnya boleh glukol, boleh korea, bebas nanti ya. Oke, bebas ya. Oke. Sehingga dalam hitungan 10 nanti lem itu nyata. Ketika lem itu nyata, tanganku lengket sempurna. Sekarang kalian udah gak usah ikutin, dengerin aja. Saya akan menghitung 1 sampai 10. Setiap hitungan tarik napas dari hidung, lepasin dari mulut. Bayangkan lem itu nyata. 1, tarik napas dari hidung, lepasin dari mulut. Tekan kuat-kuat. Bayangkan dalam merem Anda, dalam kalian itu lem itu betul-betul nyata. Basah-basahnya, hangat-hangatnya. 2, tarik napas lagi, lepasin. Semakin diusahakan untuk dibuka karena lemnya nyata, sudah kering, tangan kalian lengket sempurna. 3, bagus. 4, tarik napas lagi, lepasin. Tekan lebih kuat lagi tangannya. Bayangkan lemnya betul-betul sekarang sudah ada teroleskan dan lemnya udah mulai kering. Sekarang tangan itu udah mulai sulit dibuka. 5, 6, 7, tekan lagi, tarik napas lagi, lepasin. Di hitungan 10 nanti, entah kenapa tanpa alasan yang jelas, tangan kalian lengket sempurna, dan ketika itu terjadi, apapun yang saya katakan menjadi kenyataan dalam pikiran kalian. 8, 9, tarik napas lagi, tekan lagi, perintahkan. Sekarang lemnya sudah kering, maka lengket sempurna wahai tanganku. 10, tarik napas lagi, tekan. Dan sekarang tangan itu lengket sempurna, dan ketika ini terjadi, apapun yang saya katakan menjadi kenyataan dalam pikiran kalian. Silakan buka matanya. Dan sekarang boleh dibuka kalau bisa, tapi ada yang lengket, betul-betul lengket. Yang lengket berdiri maju ke depan, saya bantu. Yang lengket maju ke depan, saya bantu. Yang bisa dibuka aja, nggak apa-apa. Nggak, jangan diganggu. Ada yang betul-betul lengket, silakan maju ke depan, jangan diganggu. Ada? Tolong jangan diganggu yang tangannya lengket. Sini. Ada? Mana? Nggak ada. Ada yang sempat lengket dan kemudian kebuka, nggak apa-apa. Yang sempat lengket mana? Yang tadi sempat lengket mana? Malah ibu guru. Wah, kalau ibu guru saya takut. Takut kualat. Tapi udah buka, Bu. Tiup, Pak. Tiup. Yang tadi adik-adik yang sempat lengket. Ya? Nggak ada. Karena gini. Ketika kita betul-betul menggunakan, ada. Tadi sempat lengket. Oh, belum bisa dibuka juga. Kenapa nggak mengaku? Sini. Kenapa nggak ngaku? Sini. Nanti pulangnya kan bingung saya cara bantunya. Sini. Nah, duduk. Kita kasih tepuk tangan. Ternyata ada. Tadi pakai lem apa? Power glue. Oke. Ya, duduk santai aja. Nah, duduk santai aja. Oke. Ini lihat. Ada yang pakai power glue. Tadi ada yang lain yang sempat lengket kemudian diganggu temennya dan kebuka nggak? Ngaku aja, nggak apa-apa. Kita buktikan. Tadi Tri tadi ya. Bisa bahasa Inggris? Kurang. Kalau 1 sampai 10 kemampuannya di angka berapa? Di angka 3. Vocabnya sudah banyak yang bisa, tapi vocabnya udah banyak yang bisa. Oh, enggak banyak. Kosakatanya sering banyak ya. Mau dibantu supaya bahasa Inggrisnya lancar. Duduk nyender. Nah, oke. Hitungan ketiga tangan bisa dibuka. Tapi ketika tangan dibuka, entah kenapa tanpa alasan yang jelas, kamu merasa sedang berada di Amerika.
Dan ketika tangan terbuka nanti entah kenapa tampaknya bahasa Indonesiamu untuk sementara dilupakan, sehingga ketika mau bicara yang keluar hanya bahasa Inggris saja. Santai aja itu dengan normal. 1, 2, 3, buka. Nah, tutup mata dulu, lupakan bahasa Indonesia. Untuk sementara kamu melupakan bahasa Yunani, dikembalikan. Dan ketika nanti kamu buka mata, seolah-olah kamu sedang berada di luar negeri di Amerika, sehingga ketika kamu mau bicara yang keluar hanya bahasa Inggris, hanya kata-kata Inggris, dengan semua usahamu, semua vocab yang pernah masuk, semua dengan mudah keluar. Kalau kamu percaya, anggota kepala. Maka sebentar lagi ketika kamu mau bicara, entah kenapa bahasa Inggris itu yang keluar bahasa Indonesia, untuk sementara kamu lupakan semua bahasa Indonesia kita, lupakan bahasa Indonesia, hanya keluar ke bahasa Inggris. Understand? Dek, kita lihat teman ini siapa yang paling kenal dekat dengan Tri? Sejauh ini bahasa Inggrisnya sebagus apa? Lumayan ya. Coba kita kasih mic. Coba kita ajak ngobrol beliau. Oke, apa kabarnya? Tri, pakai mic, pegang aja. Oke. Just speak English. Karena nggak tahu bahasa Indonesianya hilang kok. Setiap kali mau ngomong bahasa Indonesia keluar yang bahasa Inggris, bahasa kita. Coba aja speak English. Hai. Nggak apa-apa, ngomong sama teman-teman aja. Hai. Coba kita dengerin sebagus apa bahasa Inggrisnya ya. Coba. Just speak up. I'm little. My name. My name Tri. Terus aktivitas sehari-hari. Nggak tahu. Yang keluar cuma Inggris aja. Coba aja. Semakin diusahakan bicara, yang keluar hanya bahasa Inggris aja. Coba aja. I like it reading and sport. Terus bahkan aksennya udah mulai British banget. Coba aja nggak apa, pede aja. Speak up aja. Coba. Coba aja. Nggak, just speak up. I like study. Oke. Coba dengerin bagaimana kita bisa memunculkan ekspresi kita dengan cepat dengan menggunakan kekuatan pikiran bawah sadar. Nah, coba kita dengerin. Untuk sementara nggak tahu teman ini lagi nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, dia hanya bisa ngomong bahasa Inggris. Dia ngerti bahasa Indonesia, tapi kalau ngomong dia hanya bisa bahasa Inggris. Coba aja. Kamu tinggal di mana? I'm from Indonesia. Car. My friend is Claudia. Dia bingung karena bahasa Indonesia bahasa Indonesia terbawa di sekolah mana SMP berapa aja kayak orang lupa tapi yang dia lupa bahasa Indonesia. Do you like K-pop? No. Japanese? No. Yeah. I like Goju Satoru. Dengerin ya. Tangan kanan begini. Ramas. Setiap kali kamu remas ini bahasa Indonesia kembali. Gini cara. Ini remas. Setiap kali kamu mengeluarkan bahasa Inggris kamu bisa. Oke. Jadi kalau mau bahasa Indonesia ya terus kalau mau bahasa Inggris terus. Nanti ketika kamu berpikir untuk sementara bahasa Indonesia pasti lupa. Sehingga kalau kamu ngomong sama orang
Oke, sebentar, kita tes ya. Sekarang pakai yang itu. Ini jangan diremes, yang sini non dulu. Nah, kalau mau milih yang mana? Bembeng. Beng. Oke. Lebih jangan hanya merek dong. Beng kan coklat segala macam. Iya. Ngomongnya. Coklat. Ya, ada coklat, ada susu, ada yogurt dan atau gini. Sekarang kan gunakan bahasa Indonesia. Saya ingin apa kata? Saya ingin kue. Oke. Lepas sekarang yang kiri yang diremes. Oke. I can cake. Otomatis. Enak ya. Oke, lepaskan. Oke. Dapat 2. Silakan Tri. Ya, nah, jadi adik-adik, ini juga untuk Bapak Ibu guru, kita bisa melakukan percepatan bahasa asing ketika kita mengoptimalkan pemahaman pikiran bawah sadarnya. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau enggak, saya akan lanjutkan dulu. Sudah setengah 11, mohon maaf. Ya, kita selesaikan. Oke, kita selesaikan. Ini yang tadi udah kita lakukan. Yuk, sentuh dahi, katakan. Oke, sentuh dada dan ucapkan. Dan lihat ke kiri dan kanan, katakan. Aku bahagia. Yuk, kita ulang, katakan. Aku pintar. Aku bahagia. Ingat yang tadi saya sudah sampaikan dan kita sudah buktikan, apapun yang kita ucapkan dijawab oleh alam semesta, hitungannya detik. Maka mulai sekarang dan selanjutnya silahkan pilih hanya kata-kata yang positif yang menentukan tujuan kita tadi. Karena yang menentukan kebahagiaan kita, kebangkitan kita dan keberdayaan kita bukan Bapak Ibu guru, bukan juga orang tua, tapi diri kita sendiri. Sederhana, sangat sederhana. Maka untuk yang terakhir lagi, katakan lagi yuk, aku pintar, yuk. Dan iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hari Dewanto. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Hari Dewanto yang telah mentransfer ilmunya untuk kita semua.